Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa lagi di renungan pada hari ini Kamis 12 September 2024. Dan dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bangun pagi dan beribadah serta menerima berkat Tuhan pada hari ini. Karenanya Bapak Ibu, mari kita lipatkan tangan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam Kitab Kejadian 51 ayat yang ke-52. Demikian bunyinya. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dalam bahasa Batak, di bahen goar ni napadua honi si Efraim, ai gabe doau ditupak di bata di tano pardangolaki ninna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pernah mengalami kesengsaraan atau kesusahan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita sadari, apakah kesengsaraan itu bisa kita lewati karena kekuatan atau kehebatan kita? Kita tidak berdaya. Ada tangan Tuhan yang menolong kita dan membuat kita mampu berjalan dan berjalan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari yang dialami Yusuf. Dia mengalami begitu berat kesengsaraan dari saudaranya sendiri dan dari orang di sekitarnya. Yusuf mengalami dirinya dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah hingga masuk penjara, dan mendekam serta dilupakan di sana selama bertahun-tahun. Walau tidak ada orang yang mau menolongnya, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun hingga ia pun dipercaya oleh Firaun dan diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Allah memulihkan keadaan Yusuf dan memberinya jabatan penting. Di Mesir, Yusuf menikah dan memiliki 2 anak. Ia menamai anaknya yang kedua yaitu Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya, walau ia sudah menduduki jabatan penting di kerajaan. Hal ini dapat kita lihat. Yusuf menamai anak keduanya dengan nama Efraim. Yusuf melihat segala sesuatu yang telah ia capai berasal dari Allah yang mengasihi dan memeliharanya. Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah kita merasakan hari-hari kita yang kita jalani ini begitu sukar dan berat? Beraneka ragam persoalan kita hadapi dan membuat kita bisa begitu tertekan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita harapan. Kehidupan Yusuf sendiri adalah bukti bahwa janji Tuhan untuk masa yang indah akan segera diberikan kepada hamba-Nya. Asalkan kita mampu untuk setia dan sabar di masa-masa yang sulit. Kita harus tetap menjaga diri agar tidak terjatuh dalam dosa. Kesetiaan kepada Tuhan diuji saat kita berada dalam keadaan yang tertekan. Kasih dan kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah dan Dia selalu setia kepada mereka yang percaya kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang akrab dengannya. Ia ingin kita memiliki keyakinan penuh di dalam Dia. Terus bersabar, terus bersandar kepadanya, terus percaya kepadanya.
Ia mengasihi kita dan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Nantikanlah dengan sabar dan setia, yang baik pasti datang. Kita merasakan sukacita ketika keadaan kita dipulihkan Tuhan dari sengsara menjadi sukacita. Berkat ketekunan dan kepercayaan serta kejujuran, kita yakin Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita yang penuh berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami angkat segala pujian dan hormat kami kepadamu, yang memberikan anugerah kehidupan pada kami. Saat ini juga kami memohon kepadamu ya Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Mengetahui, apapun kerinduan anak-anak Tuhan yang sudah memohon kepadamu di pagi hari ini. Tolong Tuhan berikan hikmat darimu. Kiranya pulihkanlah keadaan setiap jemaat-mu yang berseru-seru kepadamu saat ini. Dengan berkat dari Tuhan, setiap jemaat Tuhan menjadi lebih sejahtera. Karenanya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan dengarkanlah jeritan hati kami ini. Pulihkanlah keadaan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Selamat pagi, yakinlah Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan semua akan menjadi lebih baik dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.